Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat di dalam menjalankan segala aktivitas. Kita bersyukur saat ini kita bertemu kembali untuk mengikuti doa keluarga hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan boleh menghadirkan kami kembali di dalam kehidupan yang baru. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas dan karya kami, biar kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada Tuhan untuk memampukan kami belajar akan firman Tuhan, dan terlebih daripada itu, kami boleh memegangnya sebagai pedoman hidup kami, sehingga kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati kami apa yang akan kami lakukan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah gereja dan keluargaku. Satu kali saya berjumpa dengan seorang remaja yang sedang berada di gereja, karena pada waktu itu juga saya sedang berada di gereja dan saya seharian ada di gereja tersebut. Lalu saya juga ketika bertemu dengan remaja ini, ternyata ia juga seharian bersama dengan saya. Lalu saya tanyakan, kenapa kamu tidak pulang? Sementara tidak ada pekerjaan yang kamu lakukan atau pelayanan yang kamu lakukan atau pelayanan kamu sudah selesai hari ini. Tapi kenapa kamu tidak pulang? Lalu jawab remaja tersebut, saya tidak mau pulang, Kak. Kenapa? Karena saya tidak merasa nyaman, tidak merasa at home, atau tidak betah di rumah. Saya lebih betah di gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal waktu itu di gereja juga tidak ada apa-apa. Ketika pelayanan sudah selesai, maka ya seperti kita ketahui gereja yang memang kadang tidak ada kegiatan. Tapi karena saya memang sedang berada di situ untuk sebuah pelayanan dan persiapan-persiapan dan apapun yang akan saya lakukan, maka saya berada di gereja seharian itu. Tetapi anak ini tidak melakukan pelayanan atau pelayanan yang sudah selesai tapi tidak mau pulang ke rumah. Nah, apa yang diungkapkan oleh remaja ini tentu saja kita memiliki sikap yang berbeda. Paling tidak saya mencatat ada dua sikap. Yang pertama, kalau orang tua bertanya, kenapa saya tidak menyuruh dia pulang atau kenapa tidak melarang untuk anak tersebut jangan terus-terusan di gereja karena memang harus pulang, karena ada tugas dan pekerjaan lain yang harus dia lakukan di rumah. Maka saya bisa menjawab, lebih baik mana? Anak ini seharian ada di luar rumah dan pergi entah tidak tahu kemana, atau pergi dari rumah lalu seharian ada di gereja. Yang kedua adalah, kenapa anak ini lebih betah di gereja daripada di rumah? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja peristiwa ini sering kali kita temui
Tidak hanya pada anak remaja, tapi anak pemuda atau siapapun yang ketika merasa bahwa di rumah sudah tidak nyaman, sudah tidak betah, maka pergi ke gereja. Dan gereja menjadi pilihan. Saya pikir itu lebih baik, karena di gereja maka dia bisa diketahui oleh siapapun. Dan di gereja ada juga harapannya ada orang-orang yang bisa mengarahkan kepada dia, memberi kesempatan kepada dia untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi masalahnya, dan kemudian memberi harapan, dan kemudian memberi wawasan, dan pada akhirnya dia bisa semangat dan mengambil keputusan. Saya melihat ini sebuah hal yang baik, tetapi juga lebih baik juga ketika si anak ini tidak, kalau memang memilih tinggal di gereja atau berlama-lama di gereja, maka juga harus tahu bahwa dia masih bersama, masih memiliki keluarga, dan dia harus pulang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini berbicara soal ketika Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Ada orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Tetapi kemudian Petrus berkata di ayat-ayat sebelumnya, menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dari pernyataan Petrus, lalu kemudian Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, itu menjadi permulaan Petrus sebagai jemaat Tuhan yang pertama, yang menjadi dasar kan jemaat Kristus. Dan ini juga menunjukkan bahwa gereja adalah bukan hanya sekedar gedung, tetapi jemaat, orang. Dan orang itu adalah kita. Jadi kita adalah gereja, tetapi kita juga anggota keluarga. Maka dari itu sebenarnya gereja dan keluarga adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita menganggap gereja sebagai rumah kedua keluarga, itu menunjukkan betapa kita nyaman, betah tinggal di gereja, dan kemudian tentu saja seperti keluarga, di mana kita harus membangun persekutuan, membangun kebersamaan, saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai. Maka di gereja pun sebenarnya demikian. Karena ketika gereja harus terus bertumbuh, harus terus berjalan, maka orang-orang di dalamnya, dan itu adalah kita, harus hidup bersama-sama seperti keluarga yang saling mendukung, menopang satu dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, biarlah renungan kita hari ini boleh mengingatkan kepada kita, khususnya ketika kita masuk di dalam bulan keluarga GKI Delima, kita bisa menghayati bahwa kita adalah gereja dan kita adalah keluarga yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dan di gereja kita menjadi keluarga bagi anggota jemaat yang lain. Dengan demikian kita saling peduli, kita saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung, saling memberi harap, dan memberi harapan yang menguatkan mereka sesama kita anggota jemaat, dan tentu saja kita menjadi anggota tubuh Kristus di mana Kristus adalah kepalanya. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur akan segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, ketika kami boleh melakukan segala perkara di dalam hidup ini, baik kerja, karya, dan apapun yang boleh kami alami,
baik yang menyenangkan maupun tidak. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui segala sesuatunya, dan Tuhan sendiri yang berkehendak di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bersama dengan saudara kekasih kami, Ibu Esther Imelda, Bapak Erwin Pranata, yang pada hari ini mengucap syukur karena bertambahnya 1 tahun usia bagi mereka. Kami yakin dan percaya semua itu karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kau memberkati mereka di dalam setiap hidup dan karya serta kerja mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa mengucap syukur dan memampukan mereka untuk mengatasi setiap pergumulan, persoalan, bahkan mereka boleh menjadi alat dan saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Dan dengan bertambahnya usia, biarlah mereka semakin dewasa, semakin memahami apa yang terbaik yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang pada saat ini tengah berbahagia. Baik ketika mereka boleh mendapatkan pekerjaan, ketika mereka lulus dalam studi, atau ketika mereka mendapatkan pasangan hidup serta keturunan, dan apapun yang menyukakan di dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh senantiasa bersyukur dan selalu ingat bahwa semua itu terjadi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang saat ini tengah bergumul, tengah berjuang, tengah berusaha untuk terus menjalani kehidupan ini dengan setiap persoalan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Ketika mereka juga sedang dirundung duka atau sedang mengalami kesedihan karena peristiwa yang sedang mereka alami. Biarlah Tuhan juga menghibur mereka dan menguatkan mereka, agar mereka tetap semangat dan memiliki pengharapan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan perekonomian bangsa dan negara kami. Kami tahu dan percaya bahwa apa yang terjadi saat ini ketika kehidupan perekonomian di masyarakat dan di sekitar kami, bahkan kami juga mengalami akan begitu sulit, semakin sulit untuk kami menjalani hidup ini ketika kami juga merasakan adanya kenaikan harga-harga bahan pokok dan barang-barang kebutuhan yang lain yang kami butuhkan. Semua ini terimbas karena globalisasi dan perekonomian dunia yang juga terjadi karena disebabkan peperangan antar negara yang mengakibatkan goncangnya kehidupan perekonomian. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan dapat mengatasi semua ini sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu berkati para pemimpin dan bangsa kami, agar mereka dapat dengan bijak mengambil kebijakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Agar kami juga tetap sejahtera dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan pada akhirnya setiap kebutuhan dasar yang kami butuhkan boleh tercukupi dan pemerintah boleh terus peduli pada masyarakat yang sangat membutuhkan, yang tidak mampu, bahkan kami juga orang-orang yang merasa memiliki kelebihan pun juga diberikan kemampuan untuk peduli kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kami. Dan Kau sempurnakan doa ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.